Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang untuk seluruh siswa kelas 10, siswa baru dari SMA Muhammadiyah 2 Jakarta. Hari ini bertemu dengan saya, Ibu Yunita. Saya mengajar lintas minat kimia. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah melihat saya dalam kegiatan MPLS dan votasi. Jadi seharusnya ini dibuat pertemuan dalam Google Meet. Tapi saya khawatir karena kendala jaringan, maka saya buat dalam bentuk video seperti ini tanpa wajah ya. Karena saya yakin kalian 80% sudah pernah melihat saya. Untuk pertemuan yang pertama, sebelum masuk ke dalam materi, saya jelaskan dulu ketentuan kelas dalam pelajaran saya, yaitu yang pertama saya tulis dulu. Kalian bisa lihat layar untuk lintas minat kimia. Yang pertama saya minta untuk buku cukup satu saja. Ini sudah mencakup untuk buku catatan sekaligus buku latihan ya. Gitu. Jadi nanti untuk kedepannya ketika pembelajaran sudah normal, maka saya hanya minta satu buku. Kemudian yang kedua, saya minta untuk sampul buku, yaitu sampul berwarna ungu. Jadi nanti ketika sudah pembelajaran normal, tolong bukunya disampul ya. Lalu yang ketiga, untuk penilaian yang saya ambil yaitu diambil dari penilaian harian atau UH bahasanya, kemudian nilai tugas dan nilai keaktifan saat diskusi. Begitu. Jadi inilah hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam pelajaran lintas minat kimia. Nanti dalam perjalanannya jika ada yang ditambahkan atau jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan langsung ke saya. Kita mulai untuk materi berikutnya. Untuk materi pertama, pengenalan ilmu kimia. Jadi di sini saya akan mengenalkan apa itu ilmu kimia dan kenapa kita harus mempelajari ilmu kimia. Yang pertama, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Saya ulang, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Nah, di sini adalah materi. Lalu materi itu apa? Materi adalah, saya tuliskan di sini, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ini adalah materi. Jadi kalau memang terlalu cepat mungkin bisa di pause video saya, kemudian bisa kalian tulis ya. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan dia punya massa. Contohnya air. Air kalau ditimbang itu punya massa nggak? Atau berat nggak terasanya? Pasti kan terasa karena memang air memiliki massa. Kemudian ketika air kita letakkan ke dalam wadah gelas atau wadah botol, maka air tersebut akan menempati botol atau menempati gelas. Sehingga air adalah salah satu contoh materi karena menempati ruang dan memiliki massa. Perhatikan gambar yang ada di layar kamu. Di sini ada gambar orang sedang naik sepeda. Nah, di sini ada udara nih. Di sekitar orang yang naik sepeda tersebut ada udara di sekitarnya. Udara masuk ke dalam materi. Kenapa? Karena udara menempati ruang dan punya massa. Kemudian pakaian. Pakaian kenapa disebut dengan materi? Karena pakaian menempati ruang dan memiliki massa. Jadi dalam satu gambar ini diperlihatkan bahwa ternyata ilmu kimia itu pasti ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini udara adalah kimia, pakaian yang dipakai oleh pengendara sepeda adalah kimia. Kemudian kendaraan itu sendiri terbuat dari logam dan polimer. Itu juga ilmu kimia. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa ilmu materi adalah segala sesuatu yang
menempati ruang dan memiliki massa, sedangkan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan. Gitu. Jadi ini tulisan dari tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian pemanfaatan materi, ini ya contohnya bahan bakar untuk kendaraan. Kemudian ada freon pada AC dan lemari es, lalu ada plastik. Nah, kenyataannya pemanfaatan materi atau bahan-bahan yang ada dalam kehidupan kita yang memiliki manfaat ternyata juga memiliki dampak negatif. Contohnya bahan bakar. Bahan bakar ini menghasilkan zat pencemar yang mencemarkan lingkungan. Kemudian freon pada AC dan lemari es ini menyebabkan penipisan lapisan ozon. Lalu untuk plastik yang penerapannya sangat banyak, yang sangat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu untuk membungkus atau sebagai wadah atau digunakan dalam industri. Nah, ini ternyata ketika terurai di dalam tanah membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sekarang untuk kedudukan ilmu kimia di antara ilmu lainnya. Jadi ilmu kimia memiliki keterkaitan dengan ilmu lainnya. Misalnya, kalau kimia punya keterkaitan dengan fisika, maka menjadi cabang ilmu kimia fisika. Jadi ilmu kimia ketika bergabung dengan ilmu-ilmu lain, maka dia menghasilkan cabang. Gitu. Kalau kimia bergabung dengan fisika, maka menghasilkan cabang ilmu yaitu kimia fisika. Ketika kimia bergabung dengan biologi, maka akan menghasilkan cabang ilmu biokimia. Ini. Ketika kimia bergabung dengan geografi, maka akan menjadi cabang ilmu biokimia. Nah, ini juga sama kimia inti, kimia analisis, kimia anorganik, kimia organik, dan lain sebagainya. Itu adalah keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu-ilmu lainnya yang menghasilkan cabang-cabang ilmu seperti yang ada di diagram ini atau di grafik ini ya. Berikutnya adalah bidang pekerjaan yang terkait dengan ilmu kimia. Sebenarnya banyak sekali bidang pekerjaan yang mengandung ilmu kimia di dalamnya, jadi membutuhkan ilmu kimia di dalamnya. Seperti bidang pendidikan sebagai guru kimia seperti saya, contohnya. Kemudian dalam industri laboratorium ya, untuk penelitian, dalam penelitian pasti ada ilmu kimia di dalamnya, penelitian sains. Lalu dalam bidang kesehatan, obat-obatan, di sini farmasi, dalam bidang farmasi, ini membutuhkan pengetahuan ilmu kimia. Lalu ada juga dalam bidang kedokteran, ya. Seorang dokter itu pasti dia mempelajari ilmu kimia di dalamnya, membutuhkan ilmu kimia di dalamnya. Jadi sebenarnya banyak sekali ketika kalian mengambil jurusan kimia, banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan ilmu kimia di dalamnya. Nah, baik, berikutnya untuk langkah-langkah metode ilmiah. Sebelumnya begini loh, kalau kita kenal ada namanya ilmuwan. Ilmuwan itu adalah orang yang melakukan percobaan ilmiah. Jadi ilmuwan itu adalah seorang yang melakukan percobaan ilmiah. Nah, seorang ilmuwan ketika melakukan percobaan ilmiah, maka ilmuwan tersebut harus mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, yaitu di sini langkah metode ilmiah yaitu pertama menyusun rumusan masalah, kemudian 2 menyusun kerangka teori, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, di sini menyusun rumusan masalah. Jadi ketika melakukan penelitian, maka seseorang itu pasti memiliki masalah. Kalau seorang tersebut tidak memiliki masalah, maka tidak bisa dia melakukan suatu percobaan ilmiah atau tidak bisa melakukan penelitian karena dasarnya pasti ada masalah. Ketika dia menemukan suatu masalah, maka masalah tersebut harus dirumuskan. Misalnya, dia menemukan masalah, yaitu seorang guru menemukan bahwa siswa di kelasnya semuanya tertidur ketika pelajaran kimia. Gitu. Itu masalah. Kenapa siswa tertidur? Jadi rumusan masalahnya akan menjadi mengapa siswa cenderung mengantuk atau tertidur ketika pelajaran kimia. Itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah harus dalam bentuk pertanyaan. Jadi rumusan masalah, ketikkan lagi ke depan, ke layar maksud saya, rumusan masalah
itu harus dalam bentuk pertanyaan, mengandung pertanyaan, yaitu tentang apa, why, mengapa, how, bagaimana. Jadi bisa dalam bentuk pertanyaan seperti itu ya, biasanya tentang apa, mengapa, atau bagaimana. Gitu. Lalu yang kedua, setelah dia merumuskan masalah, seorang ilmuwan tersebut bisa menyusun kerangka teori. Lalu apa itu hipotesis? Step yang ketiga atau langkah yang ketiga di sini merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Nah, di sini hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi kita baru menduga-duga. Kita belum tahu kebenarannya, tapi kita hanya baru menebak-nebak atau menduga terkait dengan perumusan masalah tersebut. Misalnya, tadi saya menemukan, tadi guru tersebut menemukan bahwa siswa di kelasnya itu cenderung mengantuk ketika pelajaran kimia. Lalu guru tersebut menduga, oh mungkin siswa tersebut tidur karena kurang tidur. Jadi mereka mengantuk atau tertidur di dalam kelas karena kurang tidur. Itu adalah hipotesis namanya, karena dia belum mendapatkan faktanya, itu baru hanya dugaan saja, ngira-ngira gitu. Ketika sudah mendapatkan hipotesis, maka kita harus ngetes dulu dengan cara eksperimen. Jadi dibuktikan melalui eksperimen apakah hipotesisnya benar atau tidak. Nah, di sini coba dilihat di poin nomor 7 di sini. Ketika hipotesisnya kita tidak terbukti, maka kita harus membuat hipotesis baru. Tapi kalau kita terbukti, maka bisa diambil kesimpulan atau step yang berikutnya. Gitu. Jadi ketika si guru ini mewawancarai siswa tersebut, kenapa kamu tertidur ketika pelajaran saya? Lalu anak tersebut menjawab, saya semalam karena bantu ibu baru tidur jam 3 pagi, Bu. Gitu. Maka dugaan atau hipotesis guru tersebut betul bahwa si anak tertidur karena kurang tidur atau kecapean atau tidurnya terlalu larut ya pada malam sebelumnya. Gitu. Tapi ketika hipotesisnya salah, maka dia harus membuat hipotesis yang baru. Gitu. Nah, sebenarnya dalam rangkaian ilmiah, sampai poin 6 sudah cukup menarik kesimpulan. Tapi boleh ditambahkan, yaitu mempublikasikan hasil. Yaitu mempublikasikan dalam artian menyebarluaskan atau memberitahukan kepada masyarakat tentang hasil penelitiannya. Lalu sikap ilmiah. Sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah adalah sikap yang dimiliki atau yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang pertama adalah sikap ingin tahu. Jadi pasti seorang ilmuwan memiliki sikap ingin tahu. Kalau tidak memiliki sikap ingin tahu, maka bisa jadi dia tidak berniat atau tidak memiliki kemauan untuk melakukan eksperimen. Karena jadi awalnya karena dia ingin tahu, maka dia meneliti. Gitu. Kemudian sikap kritis. Sikap kritis maksudnya adalah ketika kita mendapatkan suatu berita atau suatu informasi, kita jangan langsung menerima berita tersebut mentah-mentah. Jadi dicek dulu, di cross check kebenarannya. Misalnya saya mendapatkan kabar bahwa COVID-19 ini berasal dari misalnya dari sentuhan tangan. Nah, coba dicek kebenarannya. Apakah betul dari situ atau dari udara? Itu. Kritis itu artinya tidak menerima segala sesuatu dengan mentah-mentah. Jadi kita harus menyaring informasi. Sebenarnya untuk sikap kritis ini sebaiknya dimiliki oleh tidak hanya seorang peneliti tapi juga oleh semua orang. Karena kalau kita tidak kritis maka kita cenderung dibodoh-bodohi atau gampang dibohongi oleh siapapun gitu. Lalu yang ketiga ada sikap terbuka, yaitu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Jadi ketika diberikan saran, sebaiknya Anda melakukan penelitian seperti ini, tambahkan unsur ini, tambahkan unsur itu. Nah, dia berpikiran terbuka dalam artian difikirkan terlebih dahulu, apakah saran tersebut bisa diterima atau tidak. Jangan langsung ditolak mentah-mentah. Tidak, karena apa yang saya lakukan pasti sudah benar, maka dia tidak mau menerima. Nah, kalau dia seperti itu, kalau seorang peneliti seperti itu, maka ia tidak memiliki sikap terbuka. Lalu sikap objektif. Sikap objektif artinya menyatakan hasil penelitian dengan apa adanya tanpa dibarengi perasaan pribadi. Jadi,
Kalau memang hasilnya jelek, kalau memang hasilnya buruk, maka dia harus menyampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang dimanipulasi atau tanpa adanya yang dibuat-buat. Jadi hasil penelitian tersebut murni memang karena apa adanya, bukan karena subjektif atau karena dia subjek melihat kepada subjek tertentu. Lalu sikap rela menghargai karya orang lain diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain, gitu ya. Jadi kalau kita mengutip dari karya orang lain, maka kita harus menyebutkan kita mengutip dari siapa, dalam karya apa, gitu. Itu membuktikan bahwa kita menghargai karya orang lain. Sikap berani mempertahankan kebenaran, yaitu membela fakta atas hasil penelitiannya. Jadi kalau memang ia meyakini bahwa apa yang dia lakukan benar, bahwa apa yang dia teliti itu benar, maka dia harus berani mempertahankan kebenaran dari hasil penelitiannya. Lalu yang terakhir ada sikap menjangkau ke depan. Seperti ini terangannya. Nah, untuk simbol-simbol bahan kimia, baik untuk adik-adik semua, siswa kelas 10, untuk pembelajaran hari ini, untuk materi yang saya sampaikan hari ini sampai di sini saja. Berikutnya saya minta kalian untuk membuat simbol-simbol bahan kimia. Silakan dilihat di layar. Ketentuan tugas, saya minta kalian membuat simbol bahan kimia. Jadi boleh dibuat, boleh di Microsoft Word, diketik gitu ya, atau boleh juga kalian tulis gambar di buku tulis, lalu difoto dan di-upload ke Google Classroom. Seperti itu. Jadi nanti saya minta ada gambar simbol bahan kimia dan penjelasannya. Misalnya gini, saya kasih lihat untuk beberapa simbol bahan kimia. Nah, ini ada yang gambarnya seperti bom meledak. Nah, jadi kalau seperti ini tuh artinya apa? Eksplosif tuh artinya apa? Kalau yang gambar tengkorak tuh artinya apa? Dijelaskan gitu. Jadi ada gambarnya, kemudian ada nama simbolnya seperti ini. Ini nama simbolnya toksik. Boleh dalam bahasa Indonesia atau boleh dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti dijelaskan ini artinya apa. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di komentar Google Classroom atau boleh tanya di chat pribadi. Tapi kalau di chat pribadi mungkin agak lama ya. Itu, terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.